Ya, makanya kenapa anak jangan sampai asupan energinya kurang, jangan sampai enggak sarapan. Karena anak ini, terutama anak sekolah, itu kan dia masuk fase kritis harus berpikir ya, berpikir keras menghafal, menerima pelajaran, dan apa namanya kerja yang terberat di jam sekolah itu adalah otaknya. Maka gemar makan ikan beberapa waktu lalu itu digaungkan oleh Kementerian KKP ya, gemar makan ikan. Memang itu penting karena ikan itu proteinnya tinggi, jenis lemaknya adalah lemak yang baik, yang bagus, termasuk lemak yang baik untuk pertumbuhan otak. Biasanya itu di iklannya, padahal itu ada di ikan lokal kita, ya, terutama ikan-ikan laut lokal gitu. Jadi nggak harus beli yang merek something terus harganya tinggi. Nah, kita harus identifikasi kalau kita dalam menyusun menu, identifikasi kebutuhan, ya, kemudian inventaris bahan lokal yang tersedia. Gitu. Kalau kita di Jakarta ya mungkin kita jangan menginventaris misalnya apa namanya produk sagu yang segar gitu ya, kita nggak nemu nanti. Uh, Carinya yang lain. Kemudian kita inventaris, setelah kita inventaris, kemudian kita bentuk pola dan siklus menunya. Kira-kira pangan lokal yang kita tadi sudah inventaris itu bisa kita olah menjadi apa? Bahan makanan utamakah, snack kah, atau misalnya pendamping makanan utama? Ya, itu bisa di apa namanya bisa dibuat menunya. Kemudian penyusunan menu seimbang ya yang berbasis pangan lokal ini, penyesuaian tekstur, porsi dan daya terima anak. Ya jangan sampai juga kita tidak menyesuaikan daya terima karena hasil akhir dari makanan yang kita olah adalah daya terima. Ya dari mana konsumen kita itu habis atau enggak makanannya kita lihatnya dari daya terima. Kemudian pilihan metode pengolahan yang tepat ya, yang sesuai dengan jenis bahan, jangan sampai nanti bahan kita olah misalnya teksturnya menjadi tidak baik untuk diterima, misalnya lebih keras kah, atau terlalu lembek sehingga anak nggak mau makan kah, seperti itu. Kemudian perhitungan nilai gizi menunya dan evaluasi menu. Yang terakhir nggak boleh dilupakan adalah edukasi. Kembali lagi saya ingatkan untuk makanan ini merupakan salah satu media edukasi yang paling efektif. Ya, kalau saya di rumah sakit, set menu yang diberikan di rumah sakit itu selalu saya manfaatkan sebagai media edukasi. Ibu, bapak, kalau anaknya nanti pulang, makanannya seperti di rumah sakit. Jadi setiap kami berikan makanan, ibu bapak bisa lihat jenisnya, porsinya, dan makanan itu diolah menjadi apa. Gitu. Itu sepanjang rawat inap itu biasanya saya lakukan seperti itu. Ya, nanti pada saat mau pulang kita review lagi tuh, ya. Nanti itu bisa diterapkan di rumah. Tentunya di sekolah, kemudian pada saat kita turun ke lapangan, misalnya buat teman-teman puskesmas, makanan yang ada itu juga upayakan adalah media edukasi orang tua kepada anak. Jadi kita ketok tular nih, kita ke orang tua ke anak. Kalau usia sekolah kita turun ke sekolah, kita jelaskan makanan yang dikasih di sekolah tuh apa sih? Nah, apa yang harus dinilai oleh anak gitu ya. Jadi anak juga diberikan kemampuan untuk mengevaluasi menu yang didapat. Nah, kita uh, tentunya kalau ini adalah hal-hal biasa bagi teman-teman ya, zat gizi makro yang tadi saya bilang sudah dapat nilai energi total sehari, kemudian kita breakdown ke zat gizi yang memang ada kontribusinya terhadap energi, yaitu zat gizi makro. Pertama, karbohidrat. Karbohidrat ini adalah sumber utama energi. Dan yang menjadi catatan adalah energi utama untuk otak itu adalah karbohidrat. Ya, makanya kenapa anak jangan sampai asupan energinya kurang, jangan sampai enggak sarapan. Karena anak ini, terutama anak sekolah, itu kan dia
masuk fase kritis harus berpikir ya, berpikir keras menghafal, menerima pelajaran, dan apa namanya kerja yang terberat di jam sekolah itu adalah otaknya. Maka kita harus memenuhi kebutuhan. Nah, sumbernya banyak ya. Ada nasi, roti, ubi, jagung, dan lainnya. Ini kalau ini ada beberapa jenis yang bukan pangan lokal ya, itu nanti bisa diabaikan. Kemudian, tapi jangan takut ya, ahli gizi nggak boleh takut ganti nasi menjadi ubi. Nggak viral ya. Itu adalah hal yang prinsip yang harus kita pertahankan. Kemudian menstabilkan performa belajar pada anak yang telah masuk usia sekolah. Ya, Eh, kemudian kita juga harus memperhatikan glycemic index sebagai pilihan karbohidrat ya. Tentunya di sini kenapa sih harus dipilihkan? Jadi jangan sampai kan paling gampang anak saya pagi-pagi saya kasih teh manis aja deh, kan ada karbohidratnya, cepat diserapnya. Iya, cepat diserapnya, tetapi juga pelepasan karbohidratnya juga cepat. Anak akan cepat lapar kembali, cepat lemes seperti itu karena lebih mudah untuk pembakarannya. Yang bagus itu adalah dengan memperhatikan nilai GI-nya. Yang paling gampang supaya nilai GI-nya bagus adalah penambahan serat. Yang itu yang paling gampang, penambahan serat dan protein. Itu akan meningkatkan uh, akan mengubah nilai GI menjadi sesuai dengan yang diharapkan. Seperti itu sehingga penyerapannya lebih lambat, dan harapannya pada saat anak gunakan energi itu memang dia standby terus sediaannya gitu ya. Nah, kemudian di sini zat gizi makro lainnya protein ya. Protein ini kalau rata-rata sekitar 12% dari kebutuhan energi harian, atau bisa pakai juga kisaran, ini maaf ini saya nggak nyebutinnya protein, pakai kisaran antara 0,9 sampai 1,2. Tapi kalau anak sedang dalam kondisi sakit ya, atau pemulihan itu boleh lebih tinggi lagi. Sumbernya banyak ya, bisa dari hewani, bisa dari nabati ya. Uh, Gemar makan ikan beberapa waktu lalu itu digaungkan oleh Kementerian KKP ya, gemar makan ikan. Memang itu penting karena ikan itu proteinnya tinggi, jenis lemaknya adalah lemak yang baik, yang bagus, termasuk lemak yang baik untuk pertumbuhan otak, seperti itu. Dan dia juga ada asam amino yang bagus yang sebagai neurotransmitter. Di mana kalau neurotransmitter tuh kalau kita dengar itu adanya di susu-susu mahal biasanya itu di iklannya, padahal itu ada di ikan lokal kita ya, terutama ikan-ikan laut lokal gitu. Jadi nggak harus beli yang merek something terus harganya tinggi gitulah supaya nanti anaknya cepat pintar main piano misalnya, seperti itu. Nah, itu bisa dari sebenarnya ikan-ikan laut yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, ini masukkan bahan-bahan ini ke dalam daftar yang bervariasi. Jadi biasanya kan kita buat pola dulu ya, pola menu ya. Misalnya hewaninya hari ini pagi, siang, malam tuh apa. Kalau mau buat yang 3 kali atau yang 1 kali. Nanti kita lihat polanya dulu ya supaya tidak berulang gitu. Kemudian fungsi dari makanan-makanan yang kaya protein ini adalah untuk pertumbuhan jaringan tubuh ya, pastinya karena anak-anak ini di fase tumbuh sehingga kita harus perhatikan kecukupannya. Kemudian pembentukan enzim dan hormon yang tadi saya sampaikan ya. Ini juga akan berdampak pada saat anak sudah mulai masuk remaja seperti itu, dan juga adalah faktor imunitas ya. Faktor imunitas juga sangat ditopang oleh asupan protein. Kemudian lemak. Lemak 20 sampai 30 total energi ya, lemak bisa diharapkan selain dari minyak-minyakan, lemak juga ini kan mengandung lemak ya, tetapi kita pilih yang memang lemaknya adalah lemak yang baik. Nah, bisa dari nabati, kalaupun dari hewani, kita pilihkan hewaninya yang memang lemaknya tidak jenuh cenderungnya. Seperti itu.
Nah, lemak ini menyediakan energi padat karena kan 1 gram itu adalah 9 kalori, ya, jadi memang jumlah kalorinya lebih tinggi pada sumber lemak. Kemudian pengangkut vitamin A, D, E, K, ya. Vitamin ini akan, apa namanya, sempurna jika asupan lemaknya cukup. Nah, di sini kan vitamin ini juga apa namanya, berperan salah satunya ada yang untuk tulang, kemudian untuk hormon dan lainnya. Nah, kemudian di sini pendukung perkembangan otak PUVA, DHA. Nah, ini yang saya bilang juga tadi, ini ada banyak di ikan laut kita, ya. Kalau kita mungkin kalau di masyarakat, suplemen apa sih buat anak saya yang bisa bikin otaknya itu lebih cerdas gitu, harus minyak yang kapsulnya kayak apa? Makan aja ikan dari laut Indonesia, banyak sekali, ya. Gitu. Kemudian jangan lupa zat gizi mikro. Ya, ini memang nggak berkontribusi terhadap energi. Yang tadi energi ya, apa namanya menghasilkan energi. Tapi zat gizi mikro ini sangat penting karena mengatur regulasi di dalam tubuh anak. Ya, terutama misalnya zat besi di sini anak putri yang sudah mulai masuk usia-usia menjelang remaja yang sudah mulai menstruasi kan anak-anak kelas 5, kelas 6 SD itu ya sudah apa namanya membutuhkan tambahan-tambahan sehingga anak tidak anemia. Apalagi menjelang anak kelas 6 SD, kemudian dia mau ujian, anemia, itu kasihan banget. Dia bukan cuma belajar keras, tetapi dia harus fight sama tubuhnya yang, aduh baru belajar 2 lembar aja saya udah kepala rasanya nyut-nyutan atau ngantuk mah nggak bisa ini. Coba dicek jangan-jangan anemia apa remaja putri kita seperti itu. Nah, itu pastinya nanti akan berdampak kepada berdampak kepada prestasinya begitu. Bicara tentang zat besi, saya sih pengalaman saya sendiri ya. Saya punya satu anak putri pada saat mulai uh, masuk ke menstruasi itu saya jadwalkan untuk mengkonsumsi makanan yang protein hewani, yang hem, yang apa cukup tinggi. Salah satunya adalah hati ayam, ya, karena dia nggak suka kalau hati sapi katanya terlalu bau. Tetapi itu nggak setiap hari. Itu saya jadwalkan dalam 1 minggu pasti ada yang saya masukkan ke dalam menu makanannya dan juga daging merah seperti itu. Nah, itu divariasikan dengan ikan, walaupun terus terang ikan kalau saya lebih banyak frekuensinya dibandingkan ayam dan daging, begitu. Nah, ikan ini juga kan dia sumber kalsium alami ya. Kita ketahui kalsium alami itu paling mudah diserap di dalam tubuh, kemudian juga vitamin D-nya juga tinggi, seperti itu. Nah, kalau paling gampang ini adalah ikan bertulang lunak. Contohnya bisa yang tulangnya dimakan, ikan teri tawar gitu kan. Kemudian yang dilembutkan seperti ikan presto, seperti itu kan kita ada tuh banyak produk-produknya atau bisa masak sendiri ya. Kita diolah sendiri ikannya itu di presto sehingga si tulangnya bisa dikonsumsi dan itu cukup tinggi kadar kalsiumnya. Nah, untuk pertumbuhan tulang pada anak ini ada puncak masa tulang ya sehingga dapat mempertahankan status pertumbuhan. Nah, ini harus menjadi pertimbangan. Pertimbangan jangan sampai apa namanya fase ini terlewat. Baru ngeh, oh iya waktu umur sekian asupan ininya kurang, misalnya seperti itu. Ya, kan fase pertumbuhan otak ada masanya, fase pertumbuhan tulang juga sama ada masanya. Nah, masa-masa itulah yang sebenarnya kalau kita sebagai seorang tenaga gizi harus punya timeline-nya. Maka dalam membentuk menu itu akan apa namanya menjadi pertimbangan untuk karakteristik menu-menu pada usia-usia tertentu. Ya, jadi kita timeline fokusnya tuh di mana sih kalau pada anak usia sekian sampai sekian, sekian sampai sekian, begitu. Jadi memang menunya nggak bisa di ini nih, di kita apa namanya kita samakan semuanya ya, karena timeline pertumbuhan berbeda-beda, begitu. Kemudian di sini ada juga zat gizi mikro lain yaitu zinc ya, karena ini ada pertumbuhan untuk kekebalan tubuh juga.
kemudian folat, B12, vitamin A ya. Uh, ini paling sering nih apa kalau orang tua tuh kalau vitamin A itu langsung cari vitamin, cari suplemen vitamin A ya, kayaknya kalau udah minum itu udah aman lah matanya. Seperti itu ya. Padahal itu bisa dipenuhi dari apa namanya makanan-makanan segar begitu. Kemudian juga di sini uh, cairan ya, jangan lupa di sini apa cairan harus terpenuhi. Anak diajarkan untuk mau minum air putih, jadi minumnya nggak harus selalu yang ada warnanya, yang ada rasanya, apalagi yang ada teksturnya ya, tekstur jelly kah, tekstur mana-mana ya. Kalau bisa diajarkan untuk gemar mengkonsumsi air putih seperti itu. Ini contoh apa namanya sarapan ya, misalnya sarapan nasi telur dadar bayam buah. Nah, udah lengkap nih sarapannya. Ini nggak, kalau sarapannya seperti ini nggak usah khawatir dengan nilai GI dari makanan anak ya. Nggak perlu khawatir. Mungkin nasinya jangan terlalu banyak porsinya seperti itu. Ini snack pagi. Apakah eh, anak-anak terbiasa dengan mengkonsumsi pisang rebus atau makanan kemasan yang banyak salut-salutnya, ya begitu ya. Kemudian ini makan siang ya, makan siang mungkin kalau sekarang anak-anak di sekolah makan dari uh, program MBG ya, pasti kan ada sumber karbohidrat, ada sumber protein, ada sayuran, ada buah juga. Nah, snack sore seperti itu. Dan makan malam di rumah. Nah, kalau ini sudah terpenuhi sebenarnya dan divariasikan ya, divariasikan antara ayam, ikan, telur, itu bisa memenuhi kebutuhan energi maupun protein. Telur itu proteinnya sangat tinggi, ya. Apa namanya? Ini bisa dijadikan misalnya contoh untuk menu yang harus diterapkan.